panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Inilah yang menjadi doa kami, Tuhan. Kerinduan hati kami untuk kami boleh selalu mengikutimu, menyenangkan hatimu ya Bapa. Jadikan kami menjadi anak-anak-mu yang tetap setia sampai kepada akhirnya. Kami rindukan Tuhan rencanamu yang sudah Engkau rancangkan atas setiap kehidupan kami. Ini boleh kami genapi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hanya namamu yang dimuliakan melalui kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat RF Sabat pada petang hari ini yang sudah Engkau berikan buat kami sehingga kami boleh datang kepadamu, beribadah, memuji, memuliakan namamu. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi kol HL di dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan melalui ini Tuhan, maka Engkau disenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman Tuhan dari dasar hati kami, membuat kami tidak konsentrasi, yang mengganggu baik alat-alat yang kami pakai, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Mari Tuhan kuasai tempat ini, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, dan kuasai setiap peralatan yang kami pakai, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dalam hati dan pikiran kami melalui hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu, biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sahabat Shalom. Haleluya. Apa kabar Saudara? Iya, luar biasa. Kita itu sangat istimewa, Saudara. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, pada RF Sabat petang hari ini, saya mau ajak kita semuanya untuk sedikit menggali firman Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan yang mungkin sebetulnya kok aneh gitu ya. Kalau kita baca kok agak aneh gitu. Kita buka di dalam Markus pasalnya yang ke-11 ayat 12 sampai yang ke-14. Markus 11 ayat 12 sampai ke-14. Saya bacakan bagi kita semuanya. Dan keesokan harinya ketika mereka keluar dari Betania, dia merasa lapar. Dan ketika dari kejauhan melihat sebatang pohon ara yang berdaun lebat, dia mendatangi kalau menemukan sesuatu padanya. Dan setelah sampai padanya, dia tidak menemukan apapun selain daun-daun, karena saat itu bukan musim buah ara. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata kepada pohon itu, biarlah untuk selamanya tidak seorang pun akan pernah lagi makan buah daripadamu. Dan para muridnya mendengar. Bapak Ibu Saudara, adakah yang aneh di dalam pembacaan kita ini? Ada saudara ngelegewa apa tidak? Nyadari atau tidak bahwa ini sebenarnya agak aneh gitu loh. Ya, betul sekali Pak. Belum musim buah, kok Yesus cari buah kan begitu. Terus enggak nemuin apa-apa, terus dikutuk pohonnya. Nah, sekarang kita mau menggali sedikit, kok bisa gitu ya? Loh sudah tahu bukan musimnya, kok dicari buahnya? Terus memang tidak ketemu, dan terus kok malah dikutuk pohonnya, gitu kan? Nah ini kalau kita tidak menggali, tidak mempelajari dengan sungguh, orang yang
tidak menyukai dengan kekristenan akan menyodorkan ayat ini kepada kita, dan kalau kita nggak bisa jawab akan orang itu akan menyerang habis gitu ya. Artinya, lu kan masa sudah jelas bukan musimnya kok dicari buahnya, kan begitu. Nah, dan kita lihat juga ini kalau saudara perhatikan merupakan satu-satunya kisah yang menceritakan bahwa Yesua menggunakan kuasanya untuk membinasakan, untuk mengutuk. Kalau yang lain, kalau kita bacakan Yesua menggunakan kuasanya untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mencalikkan orang buta dan seterusnya. Lalu meredakan angin ribut, ya kan? Tapi ini kalau saya perhatikan kayaknya iya ya, satu-satunya Yesua diceritakan Yesua menggunakan kuasanya untuk mengutuk. Nah, kita akan gali saudara, kenapa kok Yesua mengutuk pohon ara padahal belum musimnya untuk berbuah? Ya jelas belum musimnya, kalau kita lihat kan belum musimnya kok cari buahnya gitu kan. Nah, saya coba cari jawabannya, saya coba menggali tentang hal ini saudara, dan ini yang saya temukan. Pertama pohon ara ya, kita lihat pohon ara ini ternyata bisa tumbuh ini antara 1 sampai 12 meter Bapak Ibu Saudara. Pohon ara ini juga memiliki banyak cabang, daunnya lebar dan akarnya sangat besar. Karena jelas kalau kita lihat seringkali pohon ara ini dibuat berteduh. Dibuat tempat berteduh, kalau namanya untuk berteduh pasti pohonnya rindang. Kalau pohonnya rindang pasti besar. Dan kalau pohon besar pasti akarnya juga besar. Lalu banyak pohon ara di Israel yang besar-besar gitu, terutama di dekat sungai atau mata air. Nah, pohon ini biasa untuk berteduh bagi orang-orang di sekitar. Pohon ara ini nama latinnya adalah Ficus carica. Ini cuma untuk tahu aja ya. Di Israel ini buah ara, pohon ara ini berbuah 2 kali. Jadi dalam setahun ini 2 kali untuk berbuah saudara. Yaitu di musim semi di Israel antara bulan Maret April itu, dan saat akhir musim gugur di Israel, yaitu kira-kiranya bulan Oktober dan November. Nah, musim berbuahnya pohon ara ini di musim semi, kira-kira Maret April ya, ini buahnya biasanya tidak begitu baik, tidak begitu manis rasanya, tidak seperti ketika di musim gugur, ketika di bulan-bulan Oktober, November begitu. Nah, di Israel ini pohon ara yang biasanya disebut dengan te'enah, biasanya baru akan berbuah setelah daun-daunnya muncul kembali. Dan ada buah pendahuluan yang dikenal sebagai breba atau taks. Makanya firman Tuhan pada malam hari ini, petang hari ini saya beri judul breba. Yang biasanya muncul bersamaan dengan berseminya daun pohon ara. Meski rasanya tidak sebaik buah yang muncul kemudian, breba ini masih tak bisa dimakan saudara. Jadi kita tahu jawabannya saudara. Kita mendapatkan jawaban di sini bahwa meskipun belum musimnya, tapi karena sudah banyak daunnya, harusnya tetap ada breba saudara, atau ada buah pendahuluannya begitu. Nah, breba ini juga merupakan buah ara yang tumbuh di pohon ara pada musim semi dengan pertumbuhan tunas tahun sebelumnya. Jadi kayak ada jejak bahwa dia ini pernah berbuah di musim sebelumnya. Begitu loh saudara. Paham sampai sini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi
pohon ara pada waktu itu harusnya masih ada tanda-tanda musim kemarin pernah berbuah begitulah. Tetapi ini Yesua mendapati sama sekali tidak ada tanda-tanda itu. Tidak ada bereba di sana. Tidak ada buah ara yang buah pendahuluannya itu loh saudara. Itu enggak ada. Dan inilah yang bikin Yesua jengkel gitu loh. Kok bisa daunnya rindang luar biasa kok tidak ada berebanya? Ini aneh gitu loh. Berarti ini pohon mandul ini. Cuma daun-daunnya aja yang lebat Bapak Ibu Saudara. Nah makanya Yesua jengkel saudara. Ini buah pohon ara tidak ada bereba sama sekali. Berarti ini tidak berbuah atau mandul ini. Akhirnya dikutuk, sudahlah tidak akan ada lagi buah, gitu kan? Nah, mungkin penasaran bereba itu seperti apa? Ayo kita lihat gambarnya. Nomor 1 bereba. Nah, ini saudara, ini bereba. Ini yang namanya bereba kayak jambu yang masih muda ya, jambu Bangkok masih muda. Ini bereba, buah pendahuluan. Lalu selanjutnya kita lihat bereba yang sudah dipetik. Kira-kira kayak gimana? Nah, ini saudara, segede ini saudara. Segede ini. Next. Selanjutnya, nah ini buah ara. Ya, dan ini yang sudah matang ya saudara ya. Ini yang sudah matang ya. Oke, nomor 4 sekarang. Ini yang kalau dibelah seperti itu ya. Nah, nomor 4 ini buah ara yang sudah matang. Lalu kita lihat gambar selanjutnya nomor 5. Nah, ini kalau kita lihat siklus hidupnya buah ara. Ini sedikit pengetahuan buat kita Bapak Ibu Saudara ya. Yang paling kiri itu masih hijau, itu bereba saudara. Belum mateng ya. Terus sampai kanan, nah ini sampai paling kanan ini kematangan. Jadi sampai meletak gitu ya. Meletak itu apa bahasa Indonesianya? Merekah, apa? Bukan merekah, merekah itu bunga ya. Apa? Pecah. Ya pecah dengan sendirinya itu meletak gitu. Selanjutnya kita lihat pohon ara itu seperti apa? Pohon ara. Gambar selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Pohon ara bisa gede banget kayak gini dan daunnya itu memang lebar-lebar. Maka dari itulah Adam dan Hawa waktu konangan berbuat dosa lalu dicari Bapa Yahweh, dia menutup auratnya dengan daun ara. Karena daunnya gede-gede saudara ternyata. Saya lupa enggak kasih lihat daunnya, model daunnya yang di zoom gitu ya. Daunnya itu enggak seperti daun kita biasa oval gitu atau enggak, tapi kayak ada tabang-tabangnya begitu. Nah, itu buah ara, tentang buah ara dan pohonnya Bapak Ibu Saudara. Boleh dinyalakan lagi lampunya, terima kasih. Nah, kejadian ini ketika Yesua mengutuk pohon ara ini diperkirakan sekitar minggu terakhir Yesua hidup di muka bumi ini. Minggu terakhir sebelum Tuhan Yesua disalib. Nah, dan ada yang berpendapat konon katanya kayu dari pohon ara inilah yang dipakai sebagai kayu salib Tuhan Yesus. Ini saudara. Nah, lalu setelah kita mendapatkan jawabannya ya tentang kok Yesus mengutuk, belum musimnya. Nah, kita tahu bahwa memang belum musimnya, tetapi harusnya sudah ada bereba di sana. Harusnya, apalagi daunnya lebat gitu loh. Karena bereba ini muncul bersamaan dengan berseminya daun pohon ara. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Apa yang bisa kita petik pelajarannya dari kisah Yesua mengutuk pohon ara ini? Yang pertama, saya mendapatkan ada tiga pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama,
Yang pertama, bahwa kita ini diumpamakan sama seperti pohon ara ini. Harus ada buah yang dihasilkan. Tuhan ini sangat jengkel kalau kita ini tidak berbuah. Kita lihat saja, pohon ara tidak ada beribanya, udahlah, dikutuk langsung kering seakar-akarnya. Saudara bisa bayangkan itu pohon gede. Kalau kita sekarang lihat ya pohon cemara, pohon beringin gitulah ya. Bayangkan pohon beringin segede itu, begitu dikutuk sekali ngomong saja, terus besoknya dilihat, sudah kering seakar-akarnya. Itu ngeri saudara, luar biasa sekali ya. Nah, ini juga sama seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kita lihat di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya bacakan, dan dia mengatakan perumpamaan ini. Seorang memiliki sebatang pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi dia tidak menemukannya. Dan dia berkata kepada penjaga kebun anggur itu, lihatlah, 3 tahun aku datang untuk mencari buah pada pohon ara ini dan tidak menemukannya. Tebanglah dia, mengapa pula dia menyia-nyiakan tanah ini? Dan sambil menanggapi dia berkata kepadanya, Tuan, biarkanlah pula dia tahun ini, sampai aku mencangkuli sekelilingnya dan menaburkan pupuk, kalau ia sungguh dapat menghasilkan buah. Tetapi jika tidak, engkau boleh segera menebangnya. Bapak Ibu Saudara, beberapa kali kita lihat Yesus ini ngomong tentang buah, pohon yang tidak berbuah, baik pohon yang berbuah maupun tidak, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus sangat sensi kalau ada pohon yang tidak berbuah, dan dia sangat senang sekali kalau ada pohon yang berbuah. Nah, ini tandanya bahwa Yesus sangat menginginkan ada buah yang bisa kita hasilkan di dalam hidup kita ini. Jangan cuma daunnya yang banyak, jangan cuma sesuatu yang wah atau sesuatu banyak alasan gitu ya untuk kita bisa tidak menghasilkan buah. Nah, ada tafsiran yang lain mengatakan bahwa daun pohon ara itu juga melambangkan excuse atau alasan atau pemakluman gitu. Karena waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia menutupi kemaluannya dengan daun pohon ara ini. Jadi kalau diibaratkan, kalau ditafsirkan daun pohon ara yang sebagai excuse, maka kalau pohon ara itu banyak daunnya saja, tidak ada buahnya, berarti kebanyakan excuse. Nah, kalau kita kebanyakan alasan, tidak berbuah, kakean alasan, saudara. Jadi kayak, ayo berbuat sesuatu, wah jangan saya nggak bisa, saya nggak bisa apa-apa, gitu loh saudara. Melayani Tuhan, oh jangan saya masih nggak layak lah ya. Nah itu excuse saudara. Terus apalagi, ayo melayani di bidang ini, oh jangan, saya nggak bisa. Atau nolaknya halus, saya mau sih tapi, ya seperti itu saudara. Saya mau sih tapi saya malu gitu loh. Pelayanan aja kok malu. Pelayanan apapun baik di mimbar maupun yang tidak terlihat, itu semua di hadapan Tuhan sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Sama. Baik yang khotbah maupun yang ngosek WC itu sama di hadapan Tuhan.
Kalau kita lakukan sama-sama untuk Tuhan, nilainya di hadapan Tuhan itu sama. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Podo wae sami mawon, saudara. Lalu kalau kita diminta untuk, ayo kita berbuat sesuatu. Lah piye yo, pengen sih, tapi, nah saudara, kakek alasan gitu, kebanyakan alasan, kebanyakan excuse. Nah Tuhan paling tidak suka itu. Atau kalau pohon dengan daun yang banyak, daun yang rindang, itu juga bisa melambangkan, kalau saya artikan itu sebagai sesuatu yang wah. Sesuatu yang wah tetapi tidak ada tidak ada manfaatnya yang bisa dirasakan oleh orang lain. Hanya wah-wahan saja. Wah kayak kita ini wah luar biasa berprestasi apalah. Tapi tidak ada sesuatu yang bisa kita hasilkan untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk orang lain bisa menikmati dari kehadiran kita. Kalau kita berprestasi, harusnya prestasi kita ini bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau cuma kita aja yang menikmati, itu bukan buah. Maka dari itulah Tuhan menghendaki supaya kita ini berbuah. Jangan seperti pohon ara ini. Pohon ara ini tidak ada tanda-tanda berbuah pada musim sebelumnya. Karena tidak ada breba di sana. Jadi boleh saya katakan bahwa Yesua waktu itu cari breba itu memang tidak cari buahnya, tetapi cari breba gitu. Standar paling enggak ya wes lah, buahnya enggak terlalu manis, ora apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting kamu berbuah gitu loh. Tapi bukan berarti nek gitu kita buahnya wes asin kecut aja ya. Tidak. Breba ini tidak semanis yang kalau sudah matang gitu loh. Tetapi masih tetap bisa dimakan. Lah kalau kecut kan ya enggak bisa dimakan, Saudara. Bisa asam lambung kalau asam lambung bisa mahnya kena. Bisa sakit. Ngilu juga. Ya toh? Nah, paling tidak ini ada tanda-tanda lah berbuah pada musim sebelumnya. Nah demikian pula kita paling tidak ini ya ada buah lah, orang hitung sidik gitu loh. Tidak, ya meskipun sedikit gitu lah ya, itu ada buahnya gitu loh. Tapi ya kalau bisa kita buahnya jangan sedikit saja, saudara. Amin. Nah terus buahnya apa yang Tuhan harapkan? Nek pohon ya enak, pohon kita yaudah kita pohon apa? Pohon mangga, ya sudah diharapkan berbuah mangga, kan begitu. Pohon rambutan ya berbuah rambutan. Pohon ara ya berbuah ara. Nah kalau kita berbuah apa Bapak Ibu Saudara? Ini sudah dibahas di MK Rebu kemarin ya. Kita lihat di yang pertama yaitu buah yang sesuai dengan pertobatan. Di dalam Matius 3 ayat yang ke-8 kita lihat. Matius 3 ayat ke-8 dikatakan, oleh karena itu hasilkanlah buah-buah yang sepadan dengan pertobatan. Artinya tidak harus buah langsung jadi orang suci banget gitu ya, langsung tidak. Tetapi paling tidak ada setahap demi setahap. Ada sesuatu yang kita hasilkan di dalam hidup kita. Misal kita ini bertobat yang tadinya omong kotor, omongannya tajam, menyakitkan, sekarang sudah tidak menyakitkan lagi. Berarti harus ada buahnya dong. Apa? Buahnya adalah kita mengucapkan kata-kata yang menyemangati orang, tidak lagi menjatuhkan, tidak lagi omong kotor seperti itu. Mulut kita itu memuji Tuhan seperti itu. Menguatkan teman-teman sesama kita dimanapun berada, begitu loh saudara. Ada buah yang dinikmati oleh orang lain, begitu. Ada bukti paling tidak kalau kita ini bertobat, gitu loh.
Tidak cuman, oke, saya mau bertobat. Tuhan, aku mau bertobat. Terus tidak ada actionnya di sana. Cuma pengen tok. Hanya pengen saja. Nah, kalau cuman pengen tidak ada action ya semua orang bisa. Tapi buktikan mana buahnya gitu loh. Tunjukkan dong. Kalau cuma pengen, tidak ada buahnya, tidak ada actionnya ya percuma. Maka dari itu tunjukkan kalau kita ini memang mau berubah. Yang dulunya suka mabuk-mabukan, ya apa yang bisa kita lakukan buahnya sesuai dengan pertobatan ini. Singkirkan itu semua minuman-minuman keras. Ya. Lalu kita minumnya yang normal-normal saja. Lalu apa yang tadinya ngerokok, saya mau bertobat Tuhan, saya tidak mau ngerokok. Ya tunjukkan dong kalau mau bertobat, tidak mau ngerokok, ya udah rokoknya buang lah begitu. Ada buahnya gitu loh. Apa? Oh yang tadinya duit buat beli rokok, buat misalkan nyumbang, bantu orang, misalkan boleh-boleh saja. Itu ada sesuatu yang kita lakukan, ada bukti dan bisa dirasakan orang lain, saudara. Harus ada sesuatu, setahap demi setahap. Kita mau bertobat dalam hal apa? Ya boleh dan baik dan harus. Tunjukkan buahnya juga sesuai dengan pertobatan kita. Yang tadinya suka pikiran kotor, pikiran jahat, nah ganti dong, bertobat, tidak melakukan lagi. Dan tunjukkan buahnya apa? Tidak cuma berhenti berpikir negatif atau berpikir kotor, tetapi gunakan pikiran kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Memikirkan pekerjaan Tuhan, memikirkan sesuatu supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Kan begitu saudara. Imajinasi kita ini kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk supaya orang lain ini terberkati dengan adanya ide-ide kita ini. Gitu loh saudara. Apapun yang kita berusaha untuk bertobat. Kita sudah bertobat, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan itu. Saya tidak tahu apa yang saudara mau bertobat, ya itu urusan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Yang jelas saya mau ingatkan bahwa hasilkanlah buah yang sepadan dengan pertobatan. Amin. Dan yang kedua, kita menghasilkan buah apa? Buah roh, saudara. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri, dan seterusnya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara, ini buah roh. Kita harus mulai menghasilkan buah ini, saudara. Kalau kita pelayanan, kita melayani Tuhan, harus ada sesuatu yang membuahkan hasil. Kita tidak hanya kalau pelayanan, tidak hanya pas, ya pokoknya bertugas lah. Karena pas ada jadwal, ya sudah saya melayani. Tetapi paling tidak ada sesuatu, ada buah yang kita lakukan melalui pelayanan kita. Contoh, kita ngajarin orang, sehingga orang itu bisa seperti kita, atau paling tidak lebih daripada kita. Seperti itu saudara. Itu adalah buah, contohnya kemurahan. Kita ngajarin orang, murah hati toh, gitu. Lalu ada apa? Kasih, sukacita, dan seterusnya. Ini kita tunjukkan gitu di dalam tindakan nyata. Kasih, kita semakin mengasihi orang lebih lagi, semakin mengasihi Tuhan lebih lagi. Sukacita kita juga bisa menularkan sukacita itu kepada orang di sekitar kita. Hari Minggu kemarin saya juga sampaikan bahwa seperti kita berbuah, ya, sukacita, damai sejahtera, dan sabar dan seterusnya. Sudah saya uraikan di hari Minggu yang lalu. Nah ini saudara,
Damai sejahtera, kita juga menghasilkan damai sejahtera baik di hati maupun di lingkungan sekitar kita. Supaya kalau ada orang kita datang, orang-orang di sana itu merasakan damai sejahtera gitu loh saudara. Karena ada kita. Kesabaran, kita juga menghasilkan buah kesabaran. Kita sabar baik dalam mengendalikan emosi, sabar yang tadinya nesunan, marahan, gampang marah, kita lebih sabar lagi. Yang tadinya sukanya buru-buru, tidak sabar menanti, nah, sekarang lebih sabar menanti. Dan ini hal-hal yang kita lakukan ini bisa dirasakan oleh orang lain, bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, yang berhubungan dengan kita, yang berinteraksi dengan kita. Kalau mereka belum merasakan, itu berarti kita belum berbuah, saudara. Ada kita maupun tidak ada kita, sama saja, berarti kita belum berbuah. Mari kita introspeksi diri, kok belum berbuah itu gimana? Gitu loh saudara. Mari kita lebih lagi minta kepada Tuhan supaya kita bisa berbuah. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya berbuah? Di dalam Mesbah Keluarga Rabu kemarin juga sudah disampaikan, yaitu yang pertama apa? Gandol Gusti. Ya, yang pertama gandol Gusti. Gandol Gusti ini tindakan realnya apa? Tindakan nyatanya itu apa? Selalu bertanya kepada Tuhan jika akan melangkah. Selalu bertanya, jadi tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua, mempercayai Bapa Yahweh dengan segenap hati. Tiga, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pilihan saat kita menghadapi permasalahan. Dan yang keempat, menaati firman-Nya. Ini melakukan bagian kita. Kalau kita melakukan hal-hal ini, saudara, percayalah, pasti suatu saat kita ini akan menghasilkan buah dengan sendirinya. Karena apa? Ketika kita mau melangkah, kita berdoa dulu. Percaya dengan Bapa Yahweh dengan segenap hati. Tuhan mau apa? Sepertinya kok tidak seperti yang diharapkan, tapi kita memang benar ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetap percaya. Dan itu nanti akan menghasilkan buah di sana. Kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pilihan menghadapi masalah, maka itu juga akan menghasilkan buah. Karena apa? Kita jujukan itu apa? Tujuannya, tempat tujuan pertama dan satu-satunya adalah kepada Tuhan. Nah, kalau kita minta tolong Tuhan, pasti akan menghasilkan sesuatu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat, naati firman-Nya, kita lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana supaya berbuah? Yang pertama tadi gandol Gusti, dan yang kedua tinggal di dalam firman-Nya. Firman-Nya dikatakan Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk supaya bisa berbuah, tinggallah di dalam firman-Nya, di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Artinya kita ini melingkupi diri kita dengan Tuhan, dan hati kita dipenuhi oleh Tuhan. Ketika ada Tuhan di hati kita, maka apa saja yang kita lakukan dibuat oleh Tuhan berhasil. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan diri kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Kita cek diri kita. Apakah kita sudah betul-betul melingkupi diri kita dengan firman-Nya?
Apakah yang kita pikirkan itu selalu firman Tuhan terus, ataukah permasalahan kita terus, ataukah hal-hal yang lain yang kita pikirkan? Oh, pikiranku untuk pekerjaan. Loh, enggak apa-apa kalau memang bekerja untuk itu, mencurahkan pikirannya untuk pekerjaan. Tetapi apakah di dalam memikirkan pekerjaan itu kita melibatkan Tuhan atau tidak? Ada Tuhan tidak di hati kita juga? Hati kita harus dipenuhi oleh Tuhan dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan, connect gitu loh. Selalu ajaklah bicara Tuhan kita yang ada di hati kita. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau kita memikirkan pekerjaan kita, memikirkan kehidupan kita sehari-hari, enggak apa-apa. Kita tapi memikirkan, memenuhi pikiran kita juga dengan Tuhan. Kalau kita mau mikirin Tuhan, saya ini mikirin persoalan pekerjaan nih. Gimana supaya kantor saya nih bisa lebih berkembang? Bagaimana supaya usaha saya ini bisa lebih berkembang? Kita dasari pemikiran itu dengan kita mengandalkan Tuhan. Gitu loh saudara. Sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita coba angan-angankan, doakan, bahkan itu sudah didasari dengan untuk kemuliaan nama Tuhan gitu loh. Dasarnya itu kita sudah mendasari dengan Tuhan. Kira-kira sampai di sini jelas Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dasari pikiran kita ini dengan Tuhan. Jangan asal mikirin terus sampai umat dewe, sampai pusing sendiri, sampai nggak bisa tidur. Lah ya jelas kan nggak bisa tidur, nggak melibatkan Tuhan kok. Maka dari itu kita libatkan Tuhan di dalam pemikiran-pemikiran kita. Dasari pemikiran kita itu dengan Tuhan. Kalau pemikiran kita didasari dengan Tuhan, ada Tuhan di sana, sesuai dengan firman Tuhan, maka kita yang kita angan-angan, kita pikirkan itu nggak berani macam-macam pasti, nggak akan neko-neko. Karena apa? Ada Tuhan nih, mau macam-macam kan tidak berani. Seperti itu. Hati kita juga dipenuhi oleh Tuhan kan, kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Nah kalau Tuhan ada di dalam hati kita, maka setiap kali kita melakukan, tujuan motivasi kita, motivasi hati kita ini adalah untuk Tuhan, karena ada Tuhan di situ. Amin, saudara. Karena ada Tuhan di hati kita, sehingga kecenderungan hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan karena untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Lalu yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah pohon ara yang dikutuk ini? Pelajaran yang pertama tadi, bahwa kita harus berbuah sesuai dengan pertobatan. Yang kedua, yang pertama tadi kita diumpamakan sama seperti pohon ara ini, harus ada buah yang kita hasilkan. Lalu yang kedua, ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita berdoa itu harus dengan iman. Loh kok bisa? Iya, karena ada lanjutannya ini di dalam Markus 11 ayat 20 sampai 26. Markus 11 ayat 20 sampai 26 ini lanjutan dari kisah yang tadi. Dikatakan, dan ketika lewat pada pagi hari, mereka melihat pohon ara yang telah dijadikan kering seakar-akarnya. Dan ketika teringat, Kepa atau Petrus berkata kepadanya, Rabi, lihatlah pohon ara yang telah engkau kutuk, ia telah menjadi kering. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, milikilah iman Elohim. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa siapa saja yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, dan dia tidak dibimbangkan dalam hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan itu terjadi, apa saja yang ia katakan
itu akan terjadi kepadanya. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan terjadi kepadamu. Dan ketika kamu berdiri untuk berdoa, ampunkanlah apabila kamu mempunyai sesuatu terhadap seseorang, supaya Bapamu di surga pun mengampunkan kepadamu kesalahan-kesalahanmu. Namun jika kamu tidak mengampunkan, Bapamu di surga pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Jadi Yesus sekaligus ngajari murid-muridnya. Jadi kita lihat saudara, setiap kali tindakan Yesus itu ada maknanya, nggak asal. Amin saudara. Setiap kali Yesus melakukan apa itu pasti ada tujuannya dan ada makna di sana. Bahkan ketika Yesus mengutuk pohon ara pun, Yesus bisa memberikan suatu pelajaran bagi para muridnya, yaitu dalam berdoa. Kan Tuhan Yesus tadi kaitkan dengan berdoa. Kalau berdoa itu harus dengan iman. Dan supaya tidak terhalang, ini Tuhan Yesus menjelaskan di dalam ayat 25 dan 26. Kalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunkanlah apabila kamu mempunyai sesuatu terhadap seorang. Jadi kalau ada ganjelan, jengkel, dendam, sakit hati, itu dibereskan dulu saudara. Dibereskan dulu. Karena kalau tidak itu menghambat doa kita, menghalangi doa kita. Dan ketika berdoa juga harus dengan iman, yakin gitu loh. Hakul yakin. Nah bagaimana kita bisa yakin? Ya kalau berdoa jangan cuma ngomong tok gitu loh. Tetapi apa? Juga kita bayangkan, kita ciptakan di dalam pikiran kita. Kita semua bisa membayangkan tentu saja Bapak Ibu Saudara. Amin? Bisa toh bayangke? Nah kita bayangkan bahwa apa yang kita doakan ini benar-benar terjadi. Saya dilatih oleh Dedi, Bapak Gembala kita untuk mengkuduskan ruangan. Saya terkagum juga ya, kok bisa ya, gitu loh. Artinya ketika padahal saya ya belum pernah melakukan hal ini gitu. Coba suruh mengkuduskan ruangan, mengkuduskan rumah begitu ya. Ketika saya doakan, saya ciptakan, saya bayangkan. Ketika saya ciprati ruangan ini, saya bayangkan bahwa ini langsung dikuduskan, langsung hilang semua setan-setan yang ada di sana, yang tadinya bercokol di sana. Dan ketika saya bilang aku ciptakan pagar berapi dari surga, saya bayangkan itu pagar itu dari surga itu langsung jadi jebret gitu ya, enggak perlu pakai tukang kesuwen. Langsung jadi celing gitu saudara. Bayangkan saya bayangkan ada pagar api di sana yang saya ucapkan di sini gitu kan. Saya berdoa juga pembentengan Tuhan pagar berapi dari surga mengelilingi rumah ini. Itu sudah saya bayangkan tling langsung. Dan ketika saya cipratin begitu juga saya bayangkan setannya langsung pada lari kocar-kacir gak karu-karuan. Dan yang peka ngerti ketika saya mendoakan, Bapak Gembala yang peka bisa ngerti, oh ini setannya pas, ini lari nih. Nah, seperti itu. Itu saya pikir luar biasa, inilah cara Tuhan ngajari kita. Berdoa dengan iman ya begitu itu gitu loh. Saudara. Saya juga pernah pas nyiprati satu ruangan kok mak perinding gitu ya. Padahal saya itu siang-siang gitu, bukan takut ya saudara. Perindingnya tuh kak entah ya tahu-tahu ya begitulah rasanya, piye ya digambarkannya itu agak sulit ya. Mak gereng gitu loh kak, bulu kuduk berdiri, serang, seperti itu betul pak. Nah itu saya bayangkan, dan ternyata yang merasakan tidak cuma saya, yang punya rumah juga merasakan sama. Ini yang berarti ada konfirmasi, enggak cuma saya sendiri kan mungkin rasa-rasanen, hanya cuma terasa halusinasi, terasaan saja. Ternyata tidak, karena ada orang lain yang juga merasakan hal yang sama.
Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, berdoalah dengan iman. Tuhan katakan milikilah iman Elohim. Yang tadi kan kita lihat di ayat ini, Petrus kagum gitu, laporan, guru, lihat pohon yang kemarin engkau kutuk langsung kering, sudah kering nih. Langsung Yesua tidak bilang, sangar tahu aku. Tuhan tidak bilang, hebat kan saya, enggak. Langsung Tuhan ngomong apa? Milikilah iman Elohim. Kalau di dalam terjemahan lain, have faith in God. Milikilah iman dalam Tuhan. Atau berimanlah kepada Tuhan. Lalu Tuhan jelaskan, ya. Jadi apa yang kita omongkan ini berkuasa sebetulnya, saudara. Apalagi dalam berdoa kita sungguh-sungguh minta dan kita ciptakan itu dengan iman, saudara. Dan di ayat yang 24 dikatakan apa? Tadi 24. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan terjadi kepadamu. Kita percaya bahwa kita sudah menerima, maka itu akan terjadi. Dan di ayat yang sebelumnya, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa siapa saja yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, dan dia tidak dibimbangkan dalam hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang dikatakan itu terjadi, apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadanya. Jadi kuncinya adalah apa? Percaya, yakin, hakul yakin, saudara, benar-benar yakin seyakin-yakinnya. Dan yang ketiga, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa yang pertama tadi kita ini seperti kita ini diminta oleh Tuhan untuk berbuah, harus ada buah yang kita hasilkan. Yang kedua, berdoa harus dengan iman. Dan yang ketiga, yang terakhir yang saya dapatkan adalah perkataan kita ini berkuasa. Di ayat 21 sampai 23 saya ulang lagi ayatnya ini, kita baca. Dan ketika teringat, Kepa berkata kepadanya, Rabi, lihatlah pohon ara yang telah engkau kutuk, ia telah menjadi kering. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, milikilah iman Elohim. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa siapa saja yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, dan dia tidak dibimbangkan dalam hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan itu terjadi, apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadanya. Berarti perkataan kita ini berkuasa, saudara. Beneran berkuasa, sungguh. Apalagi kalau kita tambahi dengan iman, percaya, waduh ngeri, saudara. Perkataan kita ini berkuasa. Oleh karena itu perhatikan setiap perkataan, ucapan yang kita ucapkan, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Kalau perkataan kita terhadap orang lain, apalagi sama anak kecil, waduh ini saudara, benar-benar bisa dipercaya sama si anak kecil ini. Maka dari itu kita harus hati-hati di dalam memperkatakan sesuatu. Dalam guyon juga harus hati-hati, saudara. Karena meskipun bercanda, itu untuk anak kecil, balita terutama, itu mereka tidak bisa belum bisa membedakan mana etok-etok, mana pura-pura, mana sungguhan. Mereka anggap itu sungguhan. Coba saudara pernah ngomong begini, misalkan anak makan jeruk, bijinya ketelen. Mama, bijinya ketelen. Wah, hati-hati loh, nanti pohonnya tumbuh gitu. Nanti buah jeruknya tumbuh di dalam. Jangan, itu dipercaya sungguhan sama anak-anak. Saya sendiri pernah mengalaminya. Dulu juga begitu. Bahkan ada sebuah perkataan yang itu bercanda, bukan dari Dedi Mami tetapi dari pembantu waktu itu memakaikan baju kepada saya. Pembantunya bilang, awas lo dicokot lo, awas digigit lo. Sama lubang kancing ini lo saudara, awas lo digigit lo. Entah bagaimana, ya namanya anak kecil, saya mempercayainya.
Dan saya takut, dan setelah bertumbuhnya usia, saya akhirnya jadi tidak mau pakai baju. Ya, sekarang pakai baju ya sudah sembuh, saudara. Bahkan itu saya bergumul sungguhan ketika saya harus pakai baju, saya bergumul. Bahkan dulu waktu masih kecil saya ingat betul, Dedi sampai bikin sayembara buat para guru anak sekolah minggu, guru sekolah minggu. Bagi guru sekolah minggu, barang siapa yang bisa memakaikan Simeon baju yang ada kancingnya dapat hadiah Alkitab. Wah, zaman dulu Alkitab, wah bener-bener ini saudara. Nah sekarang download aja iso. Ini, wah langsung saya ingat betul ada orang yang merayu di depan saya nih. Ayo ini gini nanti tak kasih ini loh, tak kasih itu. Saya bilang tidak. Bahkan saya nangis gero-gero saudara. Saya bilang tidak, sekali tidak, tetap tidak. Bahkan sampai masuk TK harus pakai baju seragam ada kancingnya saudara. Saya tidak mau. Terus akhirnya gurunya bilang ya sudah, enggak apa-apa, pakai kaos saja. Tapi yang putih ya Bu. Ini saudara. Dan puji Tuhan, saya sudah sembuh. Jadi akhirnya berani pakai baju ini, saudara. Nah, saudara, hati-hati perkataan yang kita ucapkan ini benar-benar berkuasa, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri apa? Ya Pak, aku kira sopo-po, aku ini orang yang bodoh, aku ini begini begitu. Yang negatif-negatif, dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu namanya self talk, pembicaraan terhadap diri sendiri, dan itu yang disetujui oleh diri kita. Kalau orang lain misalkan memuji kita, menyanjung kita, bilang kita hebat, luar biasa, kamu bisa, dan seterusnya, tetapi kalau diri kita atau self talk kita, perkataan kita terhadap diri kita sendiri, kita bicara, enggak, mereka itu salah, saya itu enggak bisa apa-apa, saya itu bodoh, saya itu miskin, saya itu orang yang memang ditakdirkan sengsara, dan seterusnya. Ya negatif itu contoh ya, ini bukan untuk saya, contohnya seperti itu. Maka perkataan orang lain sebanyak apapun tidak akan berpengaruh pada kita, karena self talk kita ini didengar lebih. Kita lebih mempercayai self talk kita sendiri daripada orang lain. Kecuali self talk kita mempercayai, oh iya benar juga ya, saya ternyata bisa juga ya. Wah, ini lain lagi, ada perubahan di situ, ada dinamika yang tersendiri, saudara. Sebaliknya, kalau orang lain bilang, oh kita ini bodoh, nggak bisa apa-apa, jahat dan lain-lain, pokoknya yang negatif-negatif. Tetapi kalau self talk kita kepada diri kita sendiri, kita bilang, saya berharga di mata Tuhan, saya ini orang yang luar biasa, ada talenta yang luar biasa, saya akan buktikan bahwa saya bisa. Orang lain itu perkataannya salah semuanya. Saudara akan mengalami sesuatu. Maka dari itu hati-hati dengan perkataan kita, apa yang kita ucapkan, terutama yang secara tanpa sadar biasa kita ucapkan. Sebetulnya manusia ini kan selalu ngobrol dengan diri sendiri, pasti itu. Saudara contohnya kalau mau pakai baju, milih yang mana, itu kan kadang kan milih yang dia, yang mana ini apa ini, enggak ini aja lah. Nah, itu kayak kita ngobrol, itu selalu ngobrol. Nah, kita perhatikan sekarang, obrolan apa, ucapan apa, kalimat apa yang kita ucapkan selalu terhadap diri kita. Kalau negatif, saat ini juga ganti kalimatnya dengan kalimat yang positif, dengan kalimat yang benar. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, mengingatkan kita untuk terus berbuah dan mengingatkan kita untuk dalam berdoa harus dengan iman dan hati-hati dalam setiap perkataan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, biarlah firman yang sudah ditaburkan ini betul-betul tertanam di dalam hati kami. Ajari kami Tuhan untuk kami terus berbuah dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami belum berbuah,
Kami mau mulai sekarang, kami mau berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami rindukan hidup kami menghasilkan buah yang lebat, sehingga nama-Mu dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan bila rencana-Mu yang sudah Engkau rancangkan itu boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah melayani, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan urapan-Mu lebih lagi kepada setiap kami. Biarlah setiap pelayanan kami ini betul-betul menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir dan juga yang sudah menonton video ini melalui YouTube dan juga mungkin melalui streaming radio Surya Kebenaran. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan buat kami hidup semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, dan bila kami terus berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga melindungi sepanjang perjalanan, bila kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Mari kita angkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat dari Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh Yesemereka. Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya air Yahweh panau eleka wikunika. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panau eleka yashem leka shalom. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Masyah Sang Penebus jiwa dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati.